Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tayyiba sarahu wa ja'ala jannata masfahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa salatul istisqa'i masnunah. Bab berikutnya yaitu kajian takrib kita adalah bab salatul istisqa. Ya, beliau mengatakan rahimahullah wa sholatul istisqa'i masnunah, dan sholat istisqa itu sunnah. Wa ya'muruhumul imamu bitaubah, kemudian al-imam yaitu imamul muslimin menyuruh untuk bertobat, wassadaqah dan bersedekah, wal khuruju minal madzalim dan keluar dari madzalim, maksudnya mengembalikan hak-haknya yang didolimi, wa musalahatil a'da dan berdamai dengan musuhnya. Ini bagian pertama dulu ya, kita bacakan syarahnya. Bentar. Atau kita bacakan matanya dulu, matanya dulu semuanya. Digeser dulu ke bawah. Ya. Wasiyami salasati ayyamin, dan puasa 3 hari. Ya. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'i fi siyabi bidlatin, kemudian pergi pada hari yang keempat, hari puasa yang keempat berarti ya, dengan pakaian yang bidlah, yaitu siyabu mihnah, yaitu pakaian yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian wastikanatin wa tadarru', ya, dalam keadaan mutadarri, ya, dan juga mutawadhi, istiqanah, tenang, tunduk. Wa yusalli bihim raka'ataini ka salatil idaini, kemudian dia sholat dengan sholat 2 rakaat seperti sholat Id. Kemudian yaktubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah dengan setelah sholat 2 Id tadi, sholat 2 rakaat seperti sholat Id tadi. Lanjut lagi ya ke bawahnya. Wa yuhawwilu rida'ahu, kemudian merubah posisi ridanya, yaitu pakaian atas ketika dia memakai rida, ya. Wa yuksiru minad du'a wal istighfar, ya. Rida itu pakaian atas, ketika ihram itu namanya rida. Ya, jadi kalau dia memakai pakaian atas diubah posisinya. Ya, tahwil nanti kita jelaskan di syarah. Kemudian wa yuksiru minad du'a wal istighfar, kemudian memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adzabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharq. Allahumma 'ala ad-darabi wal akami wa manabitis syajari wa butunil awdiyati. Allahumma hawalaina la wala alaina. Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahan aman ghadqan atau ghadakan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wad dhanki ma la nashku illa ilaik. Dan seterusnya nanti akan kita bahasnya. Kemudian fa'ambit lana az-zar'a wa arid, ya, wa sebentar, ini nasnya nanti saya bacakan ya. Sebentar. Doanya. Ya, wa adir lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ardi waqsif anna minal bala'i ma la nakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis sama alaina midraran. Ya, kemudian wastagillu fil wadi idza salama'uhu wa yusabbih wa yaqtasilu fil wadi idza salama'uhu wa yusabbihu fil ra'di wal barqi. Ya, kemudian ketika sudah doa, kemudian ketika sudah turun hujan, maka dia mandi dengan air hujan itu, ya, di lembah ketika dia mengalir,
dan dia bertasbih ketika ada suara petir dan juga cahaya kilatnya. Oke, kita ke atasnya, kita ulangi. Poinnya sebenarnya tidak banyak, tapi keterangan dari doa itu nanti mungkin yang akan banyak. Kalau ada waktu maka kita akan bacakan seluruhnya, tapi kalau tidak maka kita akan iktifak dengan makna dari mufradatnya mungkin. Baik. Ya, istisqa faslun wa sholatul istisqa masnuna. Istisqa itu thalabu suqiyah, yaitu meminta untuk diberikan air, ya. Itu secara bahasa. Kemudian istisqa secara istilah adalah thalabu suqyal ibad minallahi ta'ala inda hajatihim ilaiha, yaitu meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membutuhkannya. Dan dalilnya atau asal dari masyru'iyahnya atau dalil dari kesyariatnya yang pertama adalah ijma. Jadi kaum muslimin sudah berijma sepakat bahwasanya disunahkannya sholatul istisqa ketika ingin meminta hujan, ketika butuh hujan, ya. Dan juga ittiba, ya, sebagaimana yang ittiba yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam hal tersebut dan yang selainnya. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa itu istasqa, yaitu melakukan istisqa untuk kaumnya, ya. Kemudian kita lihat catatan kaki dulu, catatan kaki yang pertama nomor 2. Ya, riwayat Bukhari wa Muslim, ini tadi yang saya singgung hadisnya. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qalaba ridaahu wa shalla rak'ataini. Wa fi riwayat al-Bukhari jahara fihima bil qira'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk ke musalla untuk sholat fastasqa, kemudian beristisqa, fastaqbala al-qiblah wa qalaba ridaahu, kemudian menghadap kiblat dan merubah posisi rida beliau. Ya, rida adalah pakaian atas. Kemudian sholat 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Bukhari, jahara fihima bil qiraah, dan bacaan dari sholat tersebut dibaca dengan jahar seperti sholat ini. Seperti sholat ini. Dan juga sholatul istisqa ini adalah sunnatun muakkadah. Jadi disebutkan sunnah muakkadah, ya, dengan dalil yang sudah kita baca, dan tidak wajib hukumnya. Ya, sebagaimana dalam hadis A'rabi atau Badui yang sering kita ulang-ulang, hal alayya ghairuha, apakah bagi saya selain itu? Kata Nabi, tidak, illa an tatawwa, kecuali hanya sholat sunnah. Berarti selain 5 waktu hukumnya sunnah termasuk istisqa. Begitu pula istisqa ini terbagi menjadi 3, ya, 3 jenisnya. Yang paling ringannya adalah hanya dengan doa saja. Ya, baik dia doa secara furoda atau pisah-pisah, mujmi'in bersama-sama. Ya, kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah yakunu bidu'a khalfas sholawati, ya, farduha, ya, as-sholawati farduha, ya. Jadi yang pertama doa secara mutlak minta hujan. Yang kedua adalah melakukannya di doa-doa setelah sholat fardu. Ya. Doa-doa setelah sholat fardu sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Baik dia fardu wa nafluha, kata Imam Asy-Syarbini mengatakan, dan juga sholat sunnah. Wa bi khutbatil Jum'ati wa nahwi dzalika, dan juga yang berikutnya adalah dalam khutbah Jumat dan yang lainnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah wal afdalu an yakuna bis sholati wal khutbati wa ya'ti bayanuhuma. Nah, ini adalah jenis yang ketiga yang akan kita terapkan, yaitu jenis yang paling afdal, yaitu istisqa dengan sholat dan khutbah. Ya. Nah, ini tidak dibedakan, ya, antara orang yang sholat itu mukim atau musafir, baik dia tinggal di desa ataupun di kota, maksudnya di gurun, di pedalaman ataupun di perkampungan, baik dia bersafar atau tidak, baik safarnya panjang atau pendek. Kenapa? Karena semuanya membutuhkan air. Ya, listiwa hajati ilaihim, karena semuanya kebutuhannya itu sama. Ya, karena sesungguhnya sholat itu atau sholat istisqa itu ditujukan untuk
meminta hujan, ya, karena air hujan terputus, ya, atau sedikitnya air hujan, ya, atau yang lainnya, ya, yang lainnya. Kemudian dalam al-Iqna juga disebutkan wasyamila madzukira lawin qata'an ta'ifatin minal muslimin wahtajat ilaihi fasunna li ghairihim aidan an yastasqu lahum wa yas'alu aziyadatan nafi'atan li anfusihim. Ya, kalau misalnya ada suatu kaum atau suatu daerah yang terkena qahat atau tidak turun hujan lama, mereka terhalang dari hujan lama gitu. Kemudian di wilayah yang lain yang dia mungkin belum terkena, dia disunahkan juga untuk istisqa untuk mereka dan juga untuk orang yang membutuhkan tadi dan juga untuk dirinya. Jadi seperti itu juga boleh. Yang misalnya di Indonesia ada wilayah-wilayah yang terkena dampak kemarau panjang misalnya, maka istisqanya tidak harus orang yang di wilayah tersebut, akan tetapi boleh bagi wilayah yang lain untuk menistisqakan mereka. Ya, kemudian juga kalau seandainya istisqa sekali belum turun, maka diulang diulang terus sampai turun hujan. Kemudian fa in suku qablaha istama'u li syukrin wa du'ain wa sallu wa khotoba, ya, itu masih di sini ya, masih di bab ini ya. Kemudian wa khotoba bihimul imamu syukranillahi ta'ala wa talaban lil masjidi. Ya, qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Ketika kita istisqa atau sholat istisqa kemudian ternyata turun hujan sebelum sholat misalnya, atau sebelum selesai dari sholatnya atau khutbahnya, maka khutbahnya itu imamnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk ditambahkan. Ya, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya. Kemudian ini berikutnya muruhumul imam. Ya, muruhumul imam. Kalau seandainya mereka ingin keluar untuk sholat istisqa, muruhumul imam, maka imam al-a'dham di sini yang dimaksud, ya, imam itu imam besar kaum muslimin, auna ibuhu atau penggantinya, wakilnya. Nah, sebelum keluar mereka menyuruh kita untuk at-taubah. Yang pertama bit-taubah, yaitu bertobat dari seluruh maksiat, baik perbuatan ataupun ucapan yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama dulu ya, berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya. Yaitu yang pertama adalah menyesal, kemudian tidak melakukannya, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya. Kemudian wassadaqah, yang kedua adalah untuk bersedekah. Jadi Imam Al-A'dham tadi menyeru atau memerintahkan untuk sedekah, ya, kepada orang yang membutuhkan tentunya, ya. Kemudian wal khuruju minal madzalim, ya. Ini di sini baru disebutkan khuruju minal madzalim ini adalah tobat dari hak-haknya anak Adam. Yang pertama tadi tobat secara umum yaitu haknya Allah. Nah, yang kedua khuruju minal madzalim di sini adalah tobat dari hak-haknya anak Adam, ya, yaitu bersegera untuk keluar dari madzalim. Madzalim itu adalah kedoliman yang berkaitan dengan dengan haknya orang lain, seperti darah misalnya, maksudnya seperti nyawa atau kehormatan atau harta, ya, atau yang lainnya yang berkaitan dengan orang lain dengan syarat mengembalikan haknya dan juga ditambah dengan 3 syarat tadi, ya, 3 syarat taubat tadi. Kemudian musolahatul a'da, ya, yaitu berdamai dengan orang yang bermusuhan atau pada orang yang dimusuhi, ya, baik dalam perkara duniawi, ya, ataupun perkara yang lainnya. Karena sesungguhnya seorang muslim itu diharamkan untuk menghajar saudara muslim yang lainnya fauqa salat, lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Ya, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fauqa salat. Tidak halal bagi seorang yang muslim itu menghajar saudaranya itu lebih dari 3 hari. Kemudian lanjut di matan yang di bawahnya.
Kemudian wa masalihul ada wasiyamu salasati ayam, dan berpuasa 3 hari. Ya, wasiyamu salasati ayam, yaitu bersegera untuk puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Kita lihat nomor 1 ya. Kita lihat nomor 1 terkalinya. Mungkin ini adalah ta'lil dari Syekh Al-Bukhari. Li'anna hadhil umur asaron fi istijabati du'a kama sabata fil ahadis wal muradu bil a'da'i kanat bainahu wa baina aduwihi ada wa bainahum adawah dunyawiyah minal muslimin. Ya. Ya, kenapa tadi itu disuruh untuk berdamai dengan musuh ya? Atau berdamai dengan musuh, kemudian juga dan berpuasa, karena semuanya ini adalah akan memberikan pengaruh yang positif dalam pengkabulan doa, sebagaimana telah tetap dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, jadi puasa 3 hari di sini kalau dalam kitab Al-Iqan disebut mutatabi'ah, berturut-turut wa yasumu ma'ahum dalika qabla mi'adi yaumil khuruj. Ya. Ya, di sini juga imam tadi juga berpuasa bersama mereka, ya. Apa namanya? Yasumu ma'ahum wa dzalika qabla mi'adi yaumil khuruj fahiya bihi arba'ah. Maka kalau di total berarti kalau 3 nyuruh 3 terus tambah 1 berarti 4 ya. 4 hari. Li'anna likulli min hadhil madhkurat atharan fil ijabati, doa sama ya. Karena semua yang sebutkan tadi baik puasanya ataupun berdamainya itu adalah nanti akan berpengaruh terhadap terkabulnya doa. Allah berfirman, ya qaum istaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Ya, wahai kaumku, istighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian tobatlah kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan langit kepada kalian itu hujan yang banyak. Qad yakunu man'ul ghaithi bi tarki dzalika, bisa jadi karena orang-orang itu terhalang dari hujan itu karena meninggalkan hal-hal yang disebutkan tadi. Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan, wala mana qaumun az-zakata illa hubisa anhumul matar. Ya. Dan tidaklah seseorang itu atau kaum itu menghalangi atau menahan zakat mereka kecuali mereka akan ditahan juga hujan kepada mereka. Dan juga dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan salah satu la turaddu da'watahum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wal madlum. Ya, 3 orang yang tidak ditolak doanya, yaitu pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian imam yang adil, dan juga orang yang terzalimi. Kemudian juga dalam riwayat Imam Al-Baihaqi juga da'watus shaim wal walid wal musafir, ya. Doa dari orang yang puasa, dari seorang orang tua ini, wal musafir, dan juga orang yang bersafar, ini mustajab semuanya. Kemudian kalau seandainya imam sudah menyuruh untuk puasa, maka wajib baginya untuk mengikutinya. Ya, ini pendapat Imam An-Nawawi. Jadi kalau seandainya penguasa atau imam tadi, Imamul A'dham tadi itu sudah memerintahkan untuk puasa, maka wajib untuk melakukannya. Ya, wasabaqahu ila dzalika Ibnu Abdissalam liqaulihi ta'ala, ya, dan pendapat itu telah didahului oleh Ibnu Abdissalam dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi taatlah pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Nah, ya, Imam Al-Isna'i mengatakan wal qiyasu tarduhu fi jami'il ma'murat bihi huna. Ya. Maka perintahnya semua itu sama di sini, berarti wajib semuanya. Dan wa yadullu lahu qauluhum fi babil imamatil utma tajibu ta'atul imam fi amrihi wa nahyihi ma lam tukhalif hukma syar'i. Jadi wajib untuk mengikuti perintah dari Imam Al-A'dham tadi selama tidak menyelisih hukum syar'i. Ya, ini tetapi di sini ini ya ada perbedaan pendapat baik dalam kalangan Syafi'iyah sendiri ataupun yang selainnya. Ya. Ada yang mengatakan saumnya wajib, akan tetapi yang lain tidak wajib gitu. Atau ada yang mengatakan yang lain seperti taubat itu wajib, akan tetapi puasanya tidak wajib. Ya. Ya. Sebagaimana ketika imam menyuruh masyarakatnya untuk membebaskan budaknya, apakah terus budaknya seluruhnya harus bebas? Maka jawabannya tidak tentunya. Ya, itu juga
perbedaan pendapat dalam mazhab di situ. Ya, akan tetapi yang jelas antara dia perintah imam itu antara dia sunnah untuk dilakukan atau wajib, antara itu. Ya, baik, kita lewati pembahasan tentang khilafnya. Wa idza qila biwujubi shaumi wajaba fihi tabyitun niyyah kama qalahu al-Isnawi. Kalau seandainya berpendapat wajibnya puasa ketika seorang Imam Al-A'tham tadi menyuruh untuk berpuasa, maka wajib juga dia harus tabyitun niyyah, yaitu meniatkan dari malam hari seperti puasa fardu yang lainnya. Ya. Kemudian Imam Al-Adra'i mengatakan, atau beliau ya mengatakan adamul wujub wa qala yab'udu adamu sihhati shaumi malam yanwi lailan kullal budi. Ya. Jadi Imam Al-Adra'i itu tidak memandang wajibnya puasa tersebutnya. Kemudian kita lanjutkan di matannya. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi siyabi bitlatin. Summa yakhruju bihim artinya kemudian dia keluar dengan mereka, yaitu imam tadi itu atau wakilnya, keluar dengan manusia ya, ke gurun misalnya atau ke tempat sholat, di mana ketika tidak ada udzur ya tentunya. Kalau ada udzur hujan ya mungkin di masjid. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW melakukan demikian. Ya. Karena manusia ketika itu banyak, maka kemungkinan besar masjid itu tidak cukup. Ya. Dan ketika istisqa ini berbeda ini kondisinya. Ya. Kemudian wa dhahiru kalamihim annahu la farqa baina Makkah wa ghairiha. Dan kalau sholat Id ya, ketika sholat Id kan yang dalam mazhab Syafi'i itu afdalnya di masjid gitu kan. Akan tetapi kalau dalam sholat istisqa ini tidak ya. Afdalnya di luar masjid. Dan zahir kalam beliau, yaitu kalamnya Imam Abu Syuja di sini, tidak dibedakan antara Mekah dan selain Mekah. Berarti tetap ketika istisqa itu tidak di Mekah. Walaupun sebagian para ulama itu mengecualikan Mekah dan juga Baitul Maqdis karena keutamaan tempatnya. Ya. Ya, tapi ada juga dalil bahwasanya tidak di Mekah itu salah satunya adalah kita itu diperintahkan untuk tidak bi'ihdari sibyan. Ma'muruna bi'ihdari sibyan wa ma'muruna bi'an nujannibal masajida. Ya, maksudnya kita kan disuruh untuk apa? Membawa anak-anak kecil nanti ketika sholat istisqa, dan kita diperintahkan untuk menjauhkan anak-anak kecil yang mengganggu dari masjid. Tapi ini berdasarkan dengan hadis yang lemah ya. Ya. Janibu majaninakum sibyanakum wa majaninakum masajid, kalau nggak salah lafadznya seperti itu, hadis yang lama. Ya, kata Imam Maliki seperti itu. Berarti kalau Mekah ya, Mekah bagaimana dengan Mekah? Kita diperintahkan untuk membawa anak kecil, sedangkan ada hadis itu. Berarti tentunya tidak di Mekah. Kira-kira seperti itu taklil dari beliau rahimahullah taala. Fil yaumir rabi, pada hari yang kelima, pada hari yang keempat dari puasa mereka. Ya. Kenapa diperintahkan puasa ya? Karena tadi ya hadis 3 orang itu tidak, atau 3 golongan itu tidak ditolak doanya, yaitu salah satunya adalah shaim, yaitu orang yang berpuasa. Kemudian untuk orang yang keluar di sini Imam Maliki mengatakan la yang bagi lil khariji an yukhaffifa aqlahu wa syarbahu tilkal lailati ma amkana. Ya. Pada malam harinya sebelum dia keluar untuk istisqa itu tidak perlu makan banyak-banyak. Maksudnya tidak usah makan banyak-banyak. Ya, sebisa mungkin. Ya, dalam keadaan mereka keluar itu apa? Tidak memakai parfum dan juga tidak berhias. Ya, bahkan dalam natan disebut fi siyabi bidlah. Nah, fi siyabi bidlatin. Ai mihnah, artinya mihnah. Mihnah itu artinya pekerjaan. Ya. Artinya mayul basu minasiyabi fi waqti syughli wal mubasharatil khidmati tasarrufil insani fi baitihi. Jadi adalah pakaian yang dipakai adalah pakaian sehari-hari gitu ya, ketika dia bekerja. Ya, ketika dia melakukan kegiatan sehari-hari. Fistikanatin, istiqanah artinya khusyuk.
Ya, maksudnya adalah menghadirkan hati dan juga tenang anggota badannya, dan juga menenangkan suaranya, tidak teriak-teriak, suaranya direndahkan. Ya, yang maksud di sini adalah at-tadallul. Yang dimaksud tadallul itu merendahkan diri. Dan juga istiqanah wa tadarru ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu tawadhu ya, dalam berbicaranya, dalam jalannya, dalam berpakaiannya, ya. Karena ittiba dengan Nabi SAW ketika istisqa melakukan demikian. Kemudian bukan berarti kalau seandainya kondisinya harus begitu terus dia nggak bersiwak, enggak, dia bersiwak. Ya, mereka disunahkan untuk bersiwak, dan juga disunahkan untuk mandi, juga mandi apa namanya, mandi sunnah ya ini. Ya, karena itu nanti kalau dia nggak bersiwak dan tidak mandi akan mengganggu orang lain ini. Ini kaitannya dengan apa? Dengan ada terhadap kalau orang lain, bukan berarti kalau disuruh pakai pakaian sehari-hari terus nggak mandi gitu, enggak ya. Kemudian juga seperti dalam sholat Id, dia keluar dari jalan ke tempat musola itu dari satu jalan balik ke jalan yang lainnya. Ya, berjalan kaki ya, baik pergi maupun datangnya. Ya, kemudian nah ini beliau mengatakan di sini yang saya sebutkan tadi. Wa yakhrujuna ma'ahum nadban as-sibyan wasyuyukh wal ajaiz. Dan diajak juga secara sunnah, maksudnya hukumnya disunahkan juga mengajak anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian kakek-kakek, nenek-nenek ya, man la hay'ata lahu minan nisa'i wal khunsa al qabih, dan juga para wanita-wanita yang tidak tidak menimbulkan fitnah kalau seandainya dia keluar. Dan juga al-khunsa ini adalah sering disebutkan dalam kitab fikih. Unsa ini adalah orang yang memiliki dua kelamin ya, yang belum jelas gitu ya. Al-qabihul mandhar, saya bacakan nasnya, yang tampangnya itu tidak cantik gitu, atau tidak membuat fitnah, sebagaimana dikatakan ba'dul mutaakhirin. Ba'dul mutaakhirin Syafi'iyah juga mensunahkan bahkan khunsa, yang tadi ya, orang yang tidak jelas atau belum nampak mana yang kelamin mana yang akan muncul gitu ya, maksudnya memiliki dua alat kelamin, itu pun disuruh keluar. Kenapa? Li'anna du'ahum aqrab ilal ijabah. Ya, karena doa-doa mereka itu lebih dekat untuk diijabahi. Ya. Orang-orang tua dia hatinya sudah arok, yaitu sudah rokik, yaitu sudah lembut hatinya. Ya, orang-orang tua tadi kan orang tua baik kakek-kakek maupun nenek-nenek itu lembut hatinya. Dan anak-anak kecil mereka tidak punya dosa. Ya, mereka tidak punya dosa. Jadi orang tua yang hatinya sudah lembut, kemudian anak kecil yang tidak punya dosa ini mereka dibawa untuk apa? Supaya lebih istijabah terhadap doa-doa yang diminta, yaitu menurunkan hujan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Imam Bukhari, hal turzakuna wa tunsoruna illa bidu'afaikum. Dan apakah kalian itu diberi rezeki dan dimenangkan kecuali karena adanya orang-orang lemah kalian. Dan diriwayatkan dengan sanad yang lemah di sini ya. Laula syababun khusya wa bahaim rutta wa syuyukhun rukka wa atfalun rudda lasubba alaikum al-adzabu sabban. Kalau seandainya bukan karena syababu khusya, yaitu para pemuda yang khusyuk, kemudian bahaim rutta, yaitu hewan-hewan ternak yang mereka itu dilepaskan gitu ya untuk cari makan sendiri, wa syuyukhun rukka, dan juga para orang-orang tua yang rukuk. Rukuk di sini bisa jadi rukuknya ibadah atau bungkuk ya. Kalau orang-orang sudah bungkuk kan kasihan gitu ya. Wa atfalun rudda, dan juga anak-anak kecil yang masih menyusui. Lasubba alaikumul adab. Maka ditimpakan pada kalian adab dengan satu tuangan atau satu kali timpahan. Ya, kemudian bahkan dalam Al-Iqna disebutkan wa yusannu ikhrajul bahaim li'annal jazba qad asaba aidon. Ya. Qad asaba aidon. Ya, bahkan disunahkan untuk mengeluarkan bahaim.
hewan-hewan ternak. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka juga terkena dampaknya juga. Dalam hadis disebutkan, inna nabiyyan minal anbiya'i kharaja yastaski wa idza huwa binamlatin rafi'atin ba'du qawaimiha ila sama. Faqala irji'u faqad ustujiba lakum min ajli sya'nin namlah rawahu Daruqutni. Ya, jadi dalam hadis riwayat Imam Daruqutni disebutkan, sesungguhnya ada seorang nabi, ya, dia keluar melakukan istisqa, yaitu meminta hujan. Maka ketika itu ada seekor semut yang mengangkat salah satu kakinya ke langit. Ya, qawaim itu artinya ya yang membuat dia berdiri, ya, kaki atau tangannya. Ya, karena kaki depan itu tangan, disebut tangan. Dia mengatakan, Nabi tersebut mengatakan irji'u, ya, irji'u faqad ustujiba lakum min ajli sya'nin namlah. Sudah, nggak usah istisqa, pulanglah kalian. Sudah diistijabai doa kalian karena disebabkan seekor semut yang minta, yang berdoa tadi. Ya. Kemudian diterangkan oleh Imam Mizzi bahwasanya dalam kitab-kitab disebutkan yang disebut nabi ini adalah Nabi Sulaiman. Dan bahwasanya semut tadi itu waqa'at ala dhahriha, ya. Semut tadi itu tidak sengaja nempel di di punggungnya beliau, Nabi Sulaiman. Wa rafa'at yadayha wa qalat, kemudian mengangkat tangannya dan dia mengatakan, Allahumma anta khalaqtana. Ya Allah, Engkau menciptakan kami, fa'in razaqtana wa illa fa'ahlikna. Kalau seandainya Engkau tidak memberi rizki kepada kami, yaitu hujan, ya Engkau akan membinasakan kami. Atau dan yang lain disebutkan waru ya anha qala, dia mengatakan, yaitu Namlah tadi, Allahumma inna khalqun, sesungguhnya kami adalah hambamu atau ciptaanmu dari khalqun min khalqika, salah seorang ciptaanmu. Ya. Lagi nalana an rizkika, kita tidak mungkin bisa lepas dari rizkimu. Wala tuhlikuna bitunubi bani Adam, dan jangan membinasakan saya atau kami, yaitu para semut, para bahaim, ya, para hewan-hewan yang tidak punya dosa tadi itu, dengan dosa-dosa Bani Adam. Jadi jangan engkau membinasakan, ya, hewan-hewan yang tidak berdosa itu disebabkan karena dosanya Bani Adam. Ya, wayakiful bahaimu ma'zulan aninas. Kalau seandainya bawa hewan tadi itu ya harusnya dijauhkan dari manusia. Wa yufarriqu bainal ummahati wal aulad hatta yaksurus siyahu wad dajjatu warruqah wa yakunu aqrab ilal ijabah. Ya, maka anak-anak kecil dan ibu-ibu itu dipisah supaya tidak berisik, ya, supaya tidak berisik, ya, supaya tenang. Ya, maka ketenangan itu akan lebih mendekatkan pada ijabah. Akhi, sudah adzan di sana? Hah? Belum, Ustaz. Sebentar lagi. Berapa menit? Kurang lebih 5 lah. 5 menit, baik. Semoga selesai, ya, insya Allah. Saya baca semuanya di kitab Al-Iqna di sini. Wala yamna'u ahlu dhimmatil hudur li'annahu mustarzaquna wa fadlullahi wasi'. Dan tidak dihalangi kalau seandainya ahlu dhimmah, yaitu orang-orang kafir dalam perjanjian itu datang. Karena mereka juga mustarzaquna wa fadlullahi wasi'. Ya, mereka juga akan mendapatkan rizki dan fadlullahi wasi'. Ya, keutamaan Allah itu luas. Waqad yujibuhum istidrajan lahum wa yukrahu ikhrajuhum lil istisqa. Ya. Waqad yujibuhum istidrajan lahum. Bisa jadi yujibuhum istidrajan lahum. Jadi terkadang itu akan diijabai, ya. Istidrojan lahum. Istidrojan lahum itu artinya mereka juga diikutkan, gitu. Akan tetapi di sini disebutkan, ya, wa yukrahu ikhrajuhum lil istisqa. Tapi kalau untuk mengeluarkan mereka itu makruh. Ya, tidak disukai. Tapi kalau datang enggak dilarang. Li'annahum rubbama kanu sababan lil qahti. Karena bisa jadi mereka itulah sebab dari apa? Dari bencana qaht itu, bencana tidak turun hujan. Imam Syafi'i mengatakan wala akrahu min ikhraji sibyanihim ma akrahu min ikhraji kibarihim. Saya tidak membenci untuk mengeluarkan anak-anak mereka sebagaimana saya membenci mengeluarkan mereka ketika istisqa, yaitu orang-orang besarnya, karena dosa-dosanya
anak kecil itu tentu akalnya tidak ada, ya, atau sedikit. Ya. Beliau mengatakan akal itu sedikit. Akan tetapi yukrohu likufrihi, ya likufrihi. Akan tetapi walaupun dia masih kecil, tapi dia yukroh, dibenci itu karena kufurnya. Jadi begini, Imam Syafi'i rahimahullah itu menganggap apa namanya, walaupun dia anak kecil itu seandainya dia mati dalam pendidikan ayahnya yang Yahudi atau Nasrani, itu dia mungkin akan selamat dari surga, dari neraka, ya. Walaupun ada perbedaan apakah dia diuji lagi atau tidak, akan tetapi yang bisa jadi dia selamat, ya. Bisa jadi dia Muslim, meninggal dalam keadaan Muslim walaupun ayahnya itu Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi zahirnya mereka itu apa? Zahirnya dihukumi apa? Dihukumi kafir. Jadi misalnya ada anak kecil yang meninggal, anaknya seorang Nasrani, ya dia meninggal dan gak ada yang ngurusi dari keluarganya misalnya, maka diurus secara Nasrani zahirnya di dunia karena dia itu Nasrani dunia, tetapi di akhirat bisa jadi dia Muslim. Seperti itu, ya. Ya, beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan hada yaqtadi kufru atfal kufar. Ini iktidaknya atau konsekuensinya adalah anak-anak orang kafir itu kafir. Dan ulama telah berselisih pendapat di dalam hal tersebut ketika dia mati. Sebagian besar ulama mengatakan innahum finnar, mereka di neraka. Wa ta'ifatun la na'lamu hukma, yang kelompok ulama yang lain mengatakan kita nggak tahu hukumnya mereka. Dan muhaqqiqun mengatakan, ya, para muhaqqiqul mazhab ini mengatakan sesungguhnya mereka itu di surga. Ya, wa huwa sahihul mukhtar, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan dibenarkan beliau li annahum ghairu mukallafina. Wawulida alal fitrah, dan mereka itu tidak dibebani dengan beban syariat dan dilahirkan di atas fitrah. Kata Nabi SAW, kullu maulidin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi ala au yunasiranihi au yumajisanihi au yuhawidanihi. Ya, kata Nabi SAW, setiap anak kecil itu terlahir di atas fitrah. Maka orang tuanya lah yang akan menasorokannya, menyahudikannya atau memajusikannya. Nah, berarti kalau dia mati berarti dia bukan dia mati dalam keadaan fitrah, berarti dia masuk surga, kira-kira seperti itu, ya. Ya, kemudian juga disunahkan bagi setiap yang ikut sholat istisqa itu dia meminta syafaat dengan amalan baiknya, ya. Jadi misalnya dia memiliki amalan baik, maka dia meminta syafaat dengan amalan baiknya itu, karena itu sesungguhnya sesuai dengan kondisi tersebut, ya. Sebagaimana seorang atau 3 orang yang terkurung di dalam gua, ya, dalam dalam hadis Riyadhus Shalihin, ya, disebutkan 3 orang yang terkurung dalam gua kemudian tertutup batu, ya. Kemudian mereka meminta syafaat, ya, dengan amalan solehnya. Kemudian juga boleh meminta syafaat kepada ahli sholah, yaitu orang-orang soleh, karena doa mereka itu akrab lil ijabah, lebih dekat untuk diijabahi. Apalagi keluarga atau kerabat dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ketika Umar bin Khattab meminta syafaat kepada Abbas. Umar mengatakan, Allahumma inna kunna idha qahatna yang natawassal ilaika nabiyuna fataskina, ya, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina, ya, fayusqauna, rawahul Bukhari. Jadi kita dulu ketika kita qahat atau tidak turun hujan, kita bertawasul kepada nabi kita, ya, maka nabi kita mendoakan kita untuk untuk supaya diberikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika. Nah, maka kita bertawasul kepadamu, yaitu paman nabi kita, maka fayusqaun, ketika itu minta didoakan, kemudian tawasul dengan doanya pamannya, ya, yaitu Al-Abbas, kemudian benar dan dituruni hujan atau diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sekarang kaifiyah salatnya.
Wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idaini. Dalam matan disebutkan wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idaini. Ya. Yusalli al-imamu bihim. Maksudnya imam itu sholat dengan mereka 2 rakaat sebagaimana dalam hadis disebutkan. Ya, Imam Bukhari dan Muslim seperti sholat id. Ya. Dalam kaifiyahnya, baik dalam takbirnya, ya, takbir iftitah, wa qabla ta'awud wal qiraah sab'an fil awal, 7 kali di awal. Jadi persis seperti apa? Seperti sholat id. Jadi ada takbir 7 kali. Dan 5 kali di rakaat kedua mengangkat tangan. Kemudian dan ketika di antara dua takbir disunahkan untuk apa? Untuk bertasbih, bertahmid sama-sama seperti apa? Seperti seperti sholat id. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i itu dijeda sedikitnya, dijeda sedikit. Jadi ketika takbir 1 dengan takbir 2 sunnah itu dijeda. Kemudian dan membaca dalam rakaat pertama itu jahar dengan surat Qaf, dan yang kedua adalah surat Iqtarabatis Sa'atu wal Syaqqal Qamar, itu Al-Qamar, atau surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbiyal A'la, dan Al-Ghasyiyah. Ya. Ini secara kias, tidak secara nas. Ya. Jadi tidak ada nas yang mensunahkan khusus, tapi dikiaskan juga dengan sholat id. Dan tidak diwaktui waktu sholat istisqa itu seperti waktu sholat id. Ya, maka istisqa itu boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam, karena sesungguhnya sholat itu adalah sholat yang memiliki sebab. Yaitu sebabnya adalah qahad, yaitu tidak turun hujan. Pada rotma sababiha, maka kapan terjadi sebabnya, maka ketika itu juga disunahkan atau disyariatkan. Kemudian matanya kita baca summa yaktubu ba'dahuma. Kemudian imam berkhutbah setelah keduanya, yaitu setelah 2 rakaat tadi ya. Ya. Kemudian wayubdalu takbiruhuma bistighfari awalihima. Ya, jadi kan kalau dalam Idul Fitri itu atau Idul Adha itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i, maksudnya dianjurkan dalam mazhab Syafi'i itu bertakbir ya. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau dalam istisqa diganti takbirnya itu dengan istighfar. Itu astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini menggantikan takbir. Ya. Kemudian dalam khutbahnya itu disunahkan untuk memperbanyak yang membaca ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dari doa kesusahan ya, yaitu la ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini juga dianjurkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa yatawajjahu li qiblatin min nahwi sulusil khutbah tsaniyah. Nah, tadi kan disebutkan di qalbur rida tadi itu, sebelumnya itu menghadap ke kiblat. Nah, ini kapan itu? Ketika sepertiga khutbah kedua. Ya, dia ngadep kiblat dulu. Kemudian yuhawwilu ridaahu. Ini sudah di matan yang di bawahnya. Digeser lagi. Digeser ke bawah. Wa yuhawwilu al-khatib ridaahu. Nah, yaitu khatib mulailah merubah posisi ridanya, pakaian atasnya. Mungkin kalau di sekarang ya yang pakai imamah yang diputar gitu. Tapi sebenarnya rida itu adalah pakaian atas. Kalau pakaian bawah itu sarung, izar, ya, pakaian atas itu rida. Ya, inda istiqbalil qiblah, ya, ketika menghadap kiblat, yaitu ketika sepertiga khutbah yang kedua tadi. Ditafa'uli bitahwilil hali min syiddati ila rakha. Nah, ini tafa'ul. Tafa'ul itu artinya tafa'ul itu artinya mengharap dengan hal tersebut sesuatu yang harapan positif, menganggap baik ya, menganggap baik itu bisa disebut tafa'ul, menganggap baik ya. Menganggap baik atau mengharapkan sesuatu ya yang
sebenarnya itu juga tidak ada sebabnya sebenarnya. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan istisqa. Jadi kenapa harus diubah ridanya atau posisi ridanya, tahwil tadi kenapa harus di yuhawilu rida'ahu itu? Dia tafaul atau beranggapan baik atau berharap baik juga akan berubah kondisinya. Jadi ketika ridanya diubah, maka kondisinya juga berubah. Itu namanya tafaul. Tafaul sebenarnya nggak ada sebab ilmiahnya juga kan? Ya, nggak ada sebab ilmiahnya dan juga sebab dalil syar'inya juga secara nas nggak ada ya. Ini karena apa? Karena ibadah saja ini, karena kita melihat Nabi melakukan demikian, maka sebabnya adalah tafaul, itu mengharap baik. Ya, jadi apa namanya yuhawil tadi itu berharap baik kepada Allah supaya kondisinya berubah juga gitu ya, dari yang susah menjadi mudah. Sebagaimana Nabi SAW itu juga melakukan demikian, dan juga Nabi SAW itu mengatakan apakah Rasulullah SAW yuhibbul fa'la al-hasanah, yu'jibul fa'lu gitu kan. Nabi SAW itu mencintai al-fa'al al-hasanah, al-hasan, yaitu apa namanya, optimis atau apa ya disebut apa ya, menganggap baik ya, menganggap baik sesuatu yang kita harapkan kebaikannya. Kemudian, nah ini tentang bagaimana merubah ridanya itu, wa yaj'alu yaminu ridaihi yasarihi wa aksihi. Kanannya diubah jadi kirinya. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu. Nah, atasnya dijadikan bawahnya. Jadi kanan jadikan kiri, atas jadikan bawah. Wa aksuhu. Nah, dan selainnya. Yang pertama tadi kanan jadikan kiri itu namanya tahwil. Yang kedua atas jadikan bawah itu namanya tankis. Ya. Semuanya ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan demikian ya. Wa alaihi khamisatun sauda fa arada an ya'khudha bi asfaliha fayaj'aluhu a'laha. Ya, jadi di balik atas ke bawah. Falamma saqulat alaihi qalabaha ala atiqihi. Ya. Dan ketika sudah susah maka dia diubah di atas pundaknya. Wa yasulani ma'an bijak litorfil asfalil ladzi ala syaqqihil aiman ala atiqihil aisar. Jadi boleh langsung ya, boleh langsung. Misalnya ya menjadikan ujung ridanya yang di sebelah kanan bawah ya langsung diangkat ke pundak kiri atas. Jadi langsung kebalik, kanan atas bawah kanan kiri gitu ya. Wa hadza fi rida'il murabbana. Ini kalau seandainya ridanya atau pakaian atasnya atau mungkin bisa disebutnya imamahnya itu kotak gitu ya. Adapun kalau bulat atau lingkaran bentuknya atau segitiga maka tidak ada falaisa fihi illa tahwil, maka tidak ada di balik atas bawah ya. Kalau di balik atas bawah nggak bisa, kalau bulat ya sama aja ya, kecuali kanan dan kiri gitu ya. Karena sesungguhnya itu tidak mungkin, tidak bisa kalau untuk dibalik gitu ya. Dan seterusnya, ini panjang pembahasannya tentang masalah itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa yaksuru fil khutbataini minad du'a. Kalau nanti ya udah ini Set. Gimana kalau iya. Ya. Sudah Gimana masuk. Yang doa depan apa gimana Set? Kita dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya, masih agak panjang. Nanti kita pertemuan berikutnya plus setelahnya. Jadi sholat istisqa plus setelahnya aja. Nggak apa-apa kita potong di sini. Ya Kak. Juga ada pertanyaan. Salatul khauf. Ya, untuk kita jawab di pertemuan berikutnya aja nggak apa-apa. Nanti antum WA akan ke Anda karena sudah masuk waktu Isya. Baik. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.